Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bloko Suto Channel. Kali ini kami akan membahas tentang ceramahnya Gus Nur yang dibilang radikal. Lucunya ya, negara ini ada orang yang bilang apa adanya, ada orang yang bicara untuk membela rakyat, malah dibilang radikal. Terus, apa bedanya dengan mereka yang semena-mena terhadap rakyat? Bukannya mereka malah lebih radikal? Memang si rezim ini sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai ketakutan dengan ceramahnya Gus Nur yang ngomong apa adanya, yang memang beliau ini anti sogokan dari partai manapun, dari pejabat manapun, sehingga mereka mengatakan ceramahnya Gus Nur ini adalah radikal dan patut dicekal. Heran ya, dengan rezim yang membuat ruwet suasana, namun ketika kita mengkritik rezim, kita dibilang radikal, dibilang intoleran, dibilang tidak Pancasilais. Yang lebih-lebih nih, lebih parahnya kita dibilang teroris. Lucu ya rezim ini. Sudah saatnya kita pintar menilai, pandai menilai, mana yang radikal, mana yang memang ngomong sesuai fakta, dan mana yang suka berbohong tentunya. Satu persatu sudah mulai terbukti apa yang beliau omongkan dan terjadi pada saat ini. Yang mulai banyak merapat ke beliau karena apa? Mereka sudah mulai sadar, mulai paham dengan apa yang beliau omongkan selama ini. Dan juga akhir-akhir ini banyak dari organisasi besar, dari para pejabat tinggi yang sambat ke beliau. Sudah cukup sekian dari kami yang membahas sedikit saja tentang radikal, tentang ngomong apa adanya, sehingga kami berharap untuk kalian semua bisa melihat video dari awal sampai akhir tanpa ada editing atau potong-potongan. Terima kasih, selamat menonton. Sebelumnya saya minta maaf. Dulu saya nganggap Gus Nur ini orangnya keras gitu. Ceramahnya tuh membabi buta gitu. Tapi setelah saya sering dengar di YouTube, setelah saya dengar ceramah, Gus Nur ini kerasnya tuh ada alasan gitu. Saya udah mulai paham sekarang kan. Jadi yang pertanyaan saya, Gus, apakah nggak ada rasa kecemasan dari Gus Nur? Ceramahnya kayak gitu, apa yang disampaikannya, atau dari nggak ada kecemasan dari lawan-lawannya gitu. Misalnya dari musuh-musuh, saya orang yang nggak senang, atau dari kepolisian, apa nggak ada rasa cemas, maupun kalau saya sebagai orang awam lah gitu kan. Mungkin saya bikin di medsos saya, ini dibikin nanti jadinya gimana gitu, gimana, ada rasa cemas atau apa kiat-kiatnya supaya kita kuat gitu, Gus. Ya, makasih, Gus. Ada lagi 3 orang. Oke, pertanyaannya saya tarik. Saya pikir Gus Nur ini keras orangnya ya, wah kasar keras. Ternyata setelah saya ikuti, saya lihat langsung ternyata kerasnya beralasan. Apa nggak takut bla 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 bla. Begini Mas. Saya dulu sudah nggak terhitung berapa kalinya mau mati di tempat maksiat. Mau mati Mau mati di tempat yang salah. Ya, berantem sama preman gara-gara nipu orang hampir saja saya mati. Ya. Coba saya mati di situ kira-kira. Gimana nasib saya di akhirat kira-kira? Jadi saya dulu jahiliyah, ya. Saya jahiliyah. Nah, di dalam kejahilian saya itu berapa kali saya siap mati, mempertaruhkan nyawa untuk urusan jahiliyah gitu loh. Lah sekarang saya merasa dapat hidayah, masa enggak berani mati demi Islam seperti ini? Gitu saudaraku. Itu poin pertama. Mungkin karena memang saya digembleng di jalan Pak, jadi mentalnya digembleng di jalan. Jadi enggak takut miskin, enggak takut kaya, enggak takut jatuh, enggak takut ngapa-ngapain sudah. Udah alhamdulillah, jadi ada manfaatnya digembleng di jalan itu.
Nah yang kedua, bentar saya biar pas jawabannya ya. Saya sekarang ini meyakini ya, mengimani haram hukumnya takut kepada selain Allah. Itu saya yakini itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya kekasih Allah, wali Allah itu haram hukumnya takut kepada selain Allah. Saya bukan wali Allah, saya bukan kekasih Allah. Tidak boleh kalau saya mengaku wali Allah apalagi kekasih Allah, jauh lah ya. Tapi minimal saya akan membunuh semua rasa takutku kepada selain Allah. Nah, dan bukan tanpa resiko, sudah resikonya, di depan mata resikonya sudah. Pertama apa? Sudah divonis hakim 1 tahun 6 setengah. Sudah ini, sudah jadi tersangka. Apa maksudnya? Ya berarti kan bukan teori, praktek memang. Sudah ancamannya di depan mata ini. Walaupun nggak salah. Demi Allah, saya nggak salah. Ada akun di Facebook menghina saya, memfitnah saya, dan 20 ustadz lainnya. 20 daftar ustadz radikal dan wahabi. Ustadz Abdul Somad, Tengku Zulkarnain, Gus Nur, Ustadz Maher Tualibi, Ustadz Khalid Basalama, Habib Rizik gitu Pak. 20 orang, di situ ada nama saya. Saya difitnah Wahabi, difitnah radikal, marah saya. Hei akun generasi muda NU, siapa kamu? Gitu saya. Jadi saya marahnya sama akun di Facebook. Nah dapat berapa bulan baru saya dilaporkan sama orang lain. Nah ini yang laporkan, padahal saya marahnya sama ini. Tapi yang laporkan ini. Katanya saya mencemarkan nama NU katanya. Pak, bukan NU yang saya cemarkan, itu loh, akun itu loh. Yang sudah memfitnah saya itu loh. Di pengadilan ditanya sama hakim orang ini. Pak, kamu kenal sama admin akun ini? Enggak. Loh coba. Berarti harusnya gugur demi hukum. Saya marahnya sama dia kok. Dia yang laporkan saya. Di depan hakim ditanya, kamu kenal nggak sama ini? Gus Nur marahnya sama ini. Ternyata jawabannya enggak. Enggak kenal saya. Siapa itu? Lalu terus ngapain dilanjut hukumnya? Divonis tok 1,5 tahun. Saya banding. Wallahi saya atau hakim yang hancur, kita tunggu nanti. Saya nggak pernah makan uang korupsi. Hidupku, nafasku sudah saya habiskan di jalan Allah. Aku atau hakim yang hancur, kita lihat nanti. Jadi bukan berarti saya berani mas, bukan berarti saya takut. Ini bukan soal berani, bukan soal takut. Nggak tahu mengalir saja. Kalau saya berani, saya sombong. Kalau saya takut, saya murtad nanti. Apa? Nggak boleh takut kepada selain Allah. Jadi bukan berani, bukan takut. Apa kiat-kiatnya? Poin pertama, saya berusaha lepas dari semua kontrak. Apapun itu. Baik materi, baik bisnis, baik apa. Demi Allah. Di telepon TV saya tolak. Gus bikin acara di TV. Enggak. Nanti kalau zamannya sudah baldatun, thayyibatun, warupun ghafur, rakyatnya makmur semua, presidennya jujur, presidennya alim, presidennya menegakkan sunnah dan Quran, baru saya mau masuk TV. Saya nggak mau terima uang dari kontrak-kontrak di zaman yang seperti ini. Gitu saudaraku. Nah, aduh, ini tak ceritakan takut ngotori hati ya, tapi nggak apa-apa untuk menyempurnakan pertanyaannya. Tapi Anda jangan suudon ke saya ya, tolong ya, jangan kotor hatinya ya. Ini hanya saya nggak ngerti ya. Mudah-mudahan saya ikhlas ceritanya ini. Jangan sampai ada niat busuk dalam hati saya ini. Saya dilaporkan banser juga di Palu, nggak masuk akal Pak. Begitu cepat diproses, dari saksi jadi tersangka. Pertama jadi saksi. Nah lagi saya safar di
Padahal selama 6 tahun saya di Palu, saya nggak pernah merugikan Palu. Bahkan bermanfaat untuk Palu gitu loh Pak. Oke, saya potong. Dilaporkan, disidik saya. Kalau nggak salah 8 jam saya disidik. Nama, alamat disidik, jadi saksi. Oke, saya safar di Pekanbaru. Loh, di Pekanbaru kita waktu itu ya. Saya safar di Pekanbaru. Tiba-tiba dapat panggilan. Ting. Dimohon saudara Sugi Nur Harja atau Gus Nur menghadap ke penyidik hari Senin tanggal berapa itu sebagai tersangka. Gitu Pak. Tiba-tiba saya jadi tersangka. Terus saya bilang sama admin itu, ya apa ini, kita harus datang apa enggak? Saya bilang sama lawyer, ternyata lawyer menjawab Gus Nur wajib datang. Wajib hukumnya, taati hukum. Loh, tapi ini sudah ada jadwal dakwah ini, gagalkan dakwahnya. Walaupun itu berat Gus. Ya Allah, marah saya Pak. Ya sudah akhirnya dicoret satu jadwal, seng. Oh kok seng, teng gitu ya. Enggak jadi dakwahnya. Oke. Senin kita jadwal ke Palu untuk menghadiri sebagai tersangka. Ternyata Jumat dihantam tsunami itu, Palu itu. Saya nggak tahu ini kebetulan apa kebenaran, saya nggak paham Pak. Apa ini azab atau ini Allah ingin menunjukkan, saya nggak paham. Akhirnya yang jelas saya nggak bisa datang sebagai tersangka karena Palu porak-poranda. Apa ini karena saya karomah? Enggak. Wallahualam bisawab, intinya Allah tidak mengizinkan saya untuk hadir hari Senin, kan begitu intinya. Ternyata saya pikir bencananya kecil Bu, ternyata besar. Bencana nasional ternyata. Bandaranya tutup, jembatannya tutup, akses masuk ke Palu tutup, telepon tutup, listrik mati, Palu menjadi kota terisolasi. Berapa minggu kemudian baru bisa masuk ke sana setelah bandaranya dibuka. Apa yang terjadi? Ternyata pesantren saya utuh. Hotel di belakang pesantren saya luluh lantah. Hanya jalan kaki itu jaraknya itu. Di beberapa tetangga saya itu pagar-pagar pada roboh semua, retak-retak semua. Untuk ukuran lantai 3 harusnya roboh pesantren saya. Tapi alhamdulillah tidak retak, tidak kotor, tidak pecah, tidak ngapa-ngapain. Utuh. Padahal istri saya sama anak saya tergoncang-goncang di dalam situ waktu kejadian gempa itu. Mau lari itu nggak bisa, jatuh, saking dahsyatnya. Tapi alhamdulillah ternyata pesantren saya dijaga, alhamdulillah. Nah yang kedua, ternyata pesantren saya jadi posko relawan. Jadi relawan-relawan datangnya nginepnya di pesantren saya. Coba Bu. Dizolimi di Palu, dianiaya di Palu, kalau Jawa bilang dikuyo-kuyo di Palu. Terserah suka nggak suka, ternyata pesantren saya bermanfaat. Belum selesai, akhirnya saya datang ke Palu, masih bikin 10 masjid di Palu. Pertanyaannya orang yang melaporkan saya bikin apa di Palu? Apa manfaatnya untuk Palu yang melaporkan saya? Banser itu. Nggak ada. Itu yang membuat saya tidak takut dengan apapun. Betapa ruginya kalau saya takut dengan satu makhluk itu. Enggak. Saya takut kepada Allah. Yang melaporkan namanya Gaharu, Banser, pegawai negeri. Saya lihat auranya, enggak tega saya. Enggak tahu waktu tsunami dia bermanfaat apa untuk Palu. Nah, ini namanya Blokosuto. Saya walaupun jelek tersangka bikin 10 masjid di Palu. Pesantren jadi posko relawan. Maka betapa ruginya kalau saya takut urusan seperti ini. Ayo penjara saya. Silakan. Kamu atau aku yang hancur. Loh bukan sombong. Makanya saya jaga kedaulatan ini. Saya pertanggungjawabkan omongan ini. Jangan sampai saya makan uang sogokan, makan uang suap. Jangan sampai. Saya jaga. Nah, saya mubahala Pak. Lihat gak mubahalanya? Di video yang pakai 16 Quran itu. Mubahala itu gampang Pak. Anda percaya selamat, Anda nggak percaya nggak selamat, titik.
Kalau saya buat-buat, saya celaka. Kan selesai mubahalah itu. Begitu rumusnya. Saya mubahalah. Tiba-tiba ada banser ngomong di video. Itu Gus Nur asu, Gus Nur anjing, Gus Nur dajjal, Gus Nur anak lonte itu. Gus Nur itu pekok, wedus, kambing. Nggak ada mubahalah itu bohong itu. Itu yang dipakai mubahalah Gus Nur itu bukan Quran, tapi kamus bahasa Inggris. Cuma dikasih sampul Al-Quran, itu untuk menipu Anda. Ada YouTube-nya sampai sekarang itu. Saya nggak usah sebut namanya. Kenapa? Karena orang itu sekarang sudah mati. Orangnya mati, dikubur, tapi videonya masih ada. Coba lihat itu, dicaci maki sama orang itu. Orang sudah mati, masih tetap dicaci maki itu. Kenapa? Dosanya terus mengalir berjamaah ke alam kuburnya sana. Mampus lo. Astagfirullah. Orang yang sudah mati dimampus-mampuskan. Apa ini kebetulan? Wallahualam. Mau Anda anggap ini akibat mubahalah saya ya terserah. Enggak ya enggak apa-apa. Saya kan cuma cerita. Kalau ini saya sebut enggak apa-apa karena orangnya belum mati. Kenal orang yang kena kasus ikan asin itu. Yang namanya Pablo Benua itu. Nyinyir Pak. Di YouTube nyerang-nyerang saya, jelek-jelekan saya. Ternyata sekarang orangnya di penjara. Cukup sudah Allah menunjukkan pertolongannya kepada saya. Jadi betapa ruginya saya kalau saya takut dengan urusan duniawi ini. Nah yang terakhir lagi Pak. Sidang terakhir kemarin di Surabaya. Antara haru, ya Allah. Dari hotel, jam 6 pagi itu di lobi hotel itu sudah banyak polisi. Jadi saya dari hotel menuju ke pengadilan itu dikawal sama polisi. Polisi begitu baik sama saya, menghargai saya, mencium tangan saya. Polisinya itu minta selfie-selfie sama saya. Astagfirullah ya Allah gitu. Jadi dari hotel ke pengadilan itu dikawal forader. Dari ini pengadilan, radius 2 kilo ditutup sama polisinya, disterilkan. Itu ada ratusan Kopassus, Brimob, polisi, tentara. Jadi saya mau masuk ke pengadilan benar-benar jaga ketat. Ya Allah, betapa adil Engkau ya Allah. Gitu. Polisinya menghargai saya, menghormati saya, melindungi saya. Jadi untuk apa saya takut? Gitu saudaraku. Tidak, saya tidak berani dan tidak takut. Ini bukan berani, ini tidak takut. Ini mengalir sajalah. Dan ini menyangkut keimanan. Saya mengimani saya sudah berada di jalan yang lurus. Ini kan boleh orang keyakinan seperti itu. Perkara nanti di hadapan Allah ternyata saya salah, ya sudah nasib saya kan begitu. Gak apa-apa sudah. Karena surga neraka itu prerogatif Allah kok. Walaupun hidupmu penuh pahala, surga sudah di depan matamu, kalau Allah berkehendak kamu masuk neraka, di ujung umurmu neraka. Walaupun seumur umur kamu pahala yang kamu buat. Surga neraka itu prerogatif Allah. Walaupun kamu seumur umur maksiat terus, neraka sudah di depan matamu, neraka ini. Kamu ahli neraka. Tapi kalau Allah berkehendak kamu masuk surga, apa susahnya? Kun fayakun masuk surga. Walaupun seumur umurmu kamu maksiat terus. Ternyata di ujung penghujung umurmu kamu dapat hidayah, husnul khotimah. Nah, saya mengimani saya sudah berada di jalan yang lurus. Kalau ternyata menurut Allah saya bengkok ya terserah, berarti takdir saya. Maka salah kalau Anda menganggap Gus Nur itu sok suci. Saya enggak sok suci. Seorang dolim, seorang kotor, seorang bejat. Tapi saya mengimani apa yang saya katakan itu benar. Walaupun nyawa risikonya, penjara risikonya. Dan sampai detik ini saya belum terima uang suapan. Sampai detik ini Mas. Alhamdulillah. Mas jawabannya sudah cukup belum? Nah, Anda boleh niru tapi sesuaikan makomnya ya. Kalau kuat boleh, kalau nggak kuat jangan dipaksa. Ada ustadz, ada ulama awalnya seperti singanya Allah. Tapi begitu nggak tahu tiba-tiba hilang.
Oh ternyata dia menjaga istrinya, menjaga anaknya, menjaga asetnya. Kan nggak salah. Kita nggak usah nyalahkan mereka, kasihan istrinya, kasihan anaknya kan. Begitu. Oke, Mas pertanyaan yang kedua.